Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tengah Manajemen Proyek Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Jakarta akan mempresentasikan materi review yang telah diberikan oleh Pak Jumail. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Zuhair Fahri Al-Farisi, Sukmawan Dana Gilang Normawan, Oval Ahmad Arifin, lalu dan terakhir Muhammad Al-Farizi Gato. Oke, yang pertama, apa itu manajemen proyek TI, pengertian dan siklus proyek, yaitu proses mengelola sumber daya agar proyek itu selesai sesuai ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitasnya. Tahapan proyek itu meliputi dari pertama inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan penutupan. Lalu quality management. Untuk memastikan hasil memenuhi kebutuhan dari network TI itu terbagi menjadi 3, yaitu produk yang berkualitas, mengurangi kesalahan, dan kepuasan pelanggan. Okay, next. Komponen quality management yang terdiri dari 3 komponen utama dalam manajemen kualitas proyek TI, yaitu pertama quality planning, yaitu merencanakan kualitas dari produk yang dihasilkan, lalu quality assurance, yaitu menjamin bahwa kualitas produk itu aman dan sesuai dengan klien. Lalu ketiga quality control, yaitu memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja yang telah kita kerjakan, produknya apakah sesuai dengan diinginkan oleh klien. Okay, next. Leadership dalam proyek TI. Leadership dalam proyek TI. Kemampuan memimpin tim menuju tujuan proyek. Tugasnya yaitu pertama, mengarahkan tim. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, memotivasi anggota tim. Komunikasi proyek TI, bentuk dan manfaat komunikasi dalam proyek. Yang pertama itu meeting, kedua dari stand up, email, chat, progress report. Manfaatnya, mengurangi miskomunikasi, mempercepat penyelesaian masalah, menyatukan tujuan tim. Agile project, metode pengembangan perangkat lunak modern. Yang pertama fleksibel, mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan. Terus yang kedua, pengembangan dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, kolaboratif, melibatkan seluruh anggota tim secara aktif. Yang keempat, secepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan proyek. Scrum Framework atau Roles. Peran-peran utama dalam tim Scrum. Yang pertama, product owner yang bertanggung jawab atas visi produk dan backlog, menetapkan prioritas fitur, mewakili kepentingan stakeholder, dan memastikan tim mengerjakan hal yang bernilai tinggi bagi bisnis. Yang kedua, Scrum Master, memfasilitasi proses Scrum dan melindungi tim dari gangguan, memastikan semua anggota memahami nilai dan praktik Scrum serta membantu menyelesaikan hambatan yang dihadapi tim. Yang ketiga, Development Team, tim lintas fungsi yang merancang, mengembangkan, dan menguji produk, bersifat self-organizing, bertanggung jawab penuh atas deliverable sprint dan terdiri dari 3-4 orang profesional. Oke, selanjutnya itu ada Scrum Framework Event. Scrum Framework Artifact yaitu adalah komponen utama dalam Scrum untuk mengelola dan melacak pekerjaan. Yang berikutnya adalah sebagainya adalah product backlog, yang kedua sprint backlog, yang ketiga increment.
Product backlog adalah daftar lengkap semua fitur, fungsi, perbaikan, dan kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan produk. Dikelola oleh product owner dan diperbarui secara berkala sesuai prioritas. Yang kedua, sprint backlog, yaitu adalah daftar tugas yang dipilih dari product backlog untuk diselesaikan dalam satu sprint, mencerminkan komitmen tim pengembang terhadap pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint berlangsung. Yang ketiga itu adalah hasil increment, hasil kerja yang telah selesai dan memenuhi definisi done pada akhir setiap sprint, merupakan versi produk yang dapat dirilis atau digunakan dan terus bertambah setiap sprint. Next, itu selanjutnya adalah halus Scrum, proses iteratif pengembangan dengan Scrum. Yang pertama itu adalah product backlog, adalah membuat daftar semua kebutuhan produk. Yang kedua itu adalah sprint planning, yaitu merencanakan pekerjaan sprint. Yang ketiga sprint, yaitu adalah eksekusi pengembangan yang dilakukan selama 1-4 minggu. Yang keempat daily scrum, itu untuk mensinkronisasi harian tim. Yang kelima sprint review, itu untuk mengevaluasi hasil sprint. Yang keenam retrospektif, untuk perbaikan proses tim. Yang ketujuh release product, yaitu adalah di mana produk siap dirilis. Lanjut, yang selanjutnya adalah tools manajemen proyek, adalah tools yang mendukung perencanaan kolaborasi dan dokumentasi proyek TI secara efektif. Yang pertama itu ada Trello Kanban board, yang kedua ada Jira untuk Agile dan Scrum, yang ketiga ada Asana untuk task management, yang keempat Microsoft Project untuk project planning, yang kelima ada GitHub untuk versi control, yang keenam Notion untuk dokumentasi. Next. Lalu selanjutnya untuk contoh penggunaan tools implementasi dalam proyek TI, di sini kelompok Trello. Di mana kami menggunakan Trello. Di sini ada tabel to do, ada tabel doing, ada tabel done, lalu kita bisa mencantumkan anggota kelompok. Jadi misalkan ada suatu project, progress project, pembagian tugas anggota, menentukan project, pembuatan proposal, membentuk kelompok, dan lain-lain. Di sini Trello bertujuan untuk monitoring proyek, di mana untuk memantau seluruh aspek proyek secara berkala. Lalu gunakan juga untuk tracking dan reporting, untuk memantau dan melaporkan perkembangan proyek. Misalkan untuk tracking, misalkan tes selesai, presentasi pekerjaan, deadline, dan kendala. Dan untuk reporting, misalkan laporan harian, mingguan, bulanan, serta dashboard proyek. Lalu untuk proposal proyek TI ini, mengapa proposal proyek penting? Yaitu untuk mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan, menjelaskan kebutuhan dan tujuan proyek secara jelas, menjadi pedoman pelaksanaan secara proyek. Di sini contoh dari proyek kami, yaitu proposal proyek pengembangan Industrial AI Copilot, sistem asisten cerdas untuk supervisor produksi berbasis AI dan analisis data secara real time. Berikut adalah untuk anggota kelompoknya. Di sini ada ketua tim, ada kepala divisi, manajer produksi, dan direktur operasional. Lalu untuk latar mana transformasi industri mendorong perusahaan manufaktur untuk memanfaatkan teknologi digital dalam operasional dan pengambilan keputusan. Saat ini sebagian besar supervisor masih harus membaca laporan produksi secara manual untuk mengetahui penyebab penurunan produktivitas, tingkatnya cacat produk, atau downtime mesin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem Industrial AI Copilot, yaitu asisten cerdas berbasis artificial intelligence yang mampu menganalisis data produksi secara otomatis, memberikan ringkasan fungsi produksi, menjawab pertanyaan supervisor menggunakan bahasa alami. Lalu untuk identifikasi masalahnya, di sini ada data produksi tersebar, analisis penyebab penurunan produktivitas masih secara manual, supervisor membutuhkan waktu lama, belum tersedianya
sistem rekomendasi otomatis. Lalu untuk tujuan proyeknya, di sini ada untuk membangun industrial AI copilot yang terintegrasi, menyediakan analisis data produksi secara otomatis, bantu supervisor dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Lalu ini ada manfaat proyeknya, ada manfaat bagi supervisor produksi, bagi operator produksi, bagi perusahaan. Lalu untuk running ke proyeknya, ini ada modul sistem, ada modul dashboard produksi, ada monitoring produksi area, ada monitoring target produksi, lalu ada modul asisten, modul root cause analysis, ada modul recommendation engine, ada modul administrator. Lalu untuk integrasi sistemnya, sistem akan terintegrasi dengan komponen seperti sistem produksi, ERP perusahaan, database sistem produksi, dan lain-lain. Lalu berikut ada bab 3, ada analisis kebutuhan, ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh supervisor, administrator, serta manajemen. Lalu ada kebutuhan fungsionalnya mulai dari keamanan, kinerja, ketersediaan. Lalu untuk metodologi pengembangannya, ini ada yang digunakan adalah Agile Scrum dengan tahapan pengembangan yang bersifat iteratif dan kolaboratif. Mulai dari requirement gathering, system design, development, testing, deployment, dan maintenance. Lalu untuk arsitektur sistemnya, di sini ada layernya ada front end, back end, database, artificial intelligence, cloud infrastruktur, lalu ada security. Lalu untuk jadwal pelaksanaannya selesai dalam 6 bulan menggunakan metode Agile Scrum yang memungkinkan iterasi dan penyelesaian secara berkala, mulai dari analisis kebutuhan hingga pelatihan pengguna atau bulan. Lalu berikut adalah estimasi anggaran, solusi kebutuhan, desain sistem, pengembangan back-end, front-end, AI, infrastruktur cloud, dan lain-lain. Lalu untuk risiko proyek berikut adalah identifikasi proyek serta tingkat dampak dan strategi. Mulai dari kualitas data yang buruk, yang memprediksikan salah, perubahan kebutuhan, dan lalu berikut adalah penutup. Dan mungkin itu saja pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.